Selamat pagi anak-anak, Salam. Nah, pada kelas kita hari ini, kita akan membahas tentang gereja dan orang muda. Dan pada sebelumnya juga kita setelah membahas mengenai gereja yang bergumul di dunia, maka pada hari ini kita akan membahas gereja dan orang muda. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita memulainya dengan doa. Maka dari itu, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa karena pada hari ini kami dapat melakukan aktivitas kami, belajar mengajar. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami dalam melangsungkan kehidupan gereja sebagai anak muda. Kiranya Kau berkati pelajaran kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan mulai membahas tentang gereja dan orang muda. Nah, dalam gereja dan orang muda, kita juga melihat orang-orang muda yang berperan penting dalam rencana-rencana Allah. Yang pertama, dalam Alkitab, kita banyak sekali menemukan orang muda yang berperan penting dalam rencana-rencana Allah, yaitu Yosua, Gideon, Ehud, dan 2 hakim Israel, Daud, dan Daniel. Semuanya terdapat dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, orang seperti Timotius dan Onesimus lah yang berperan penting sebagai orang muda dalam setiap rencana-rencana Allah. Kemudian, kenapa orang-orang muda dipilih oleh Allah untuk melakukan rencana-rencananya? Yaitu karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Nah, dimana kita tahu sebagai orang muda, kita kan mempunyai tekad, kekuatan, dan semangat yang kuat untuk melakukan sesuatu yang baru, yang lebih menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk melakukan rencana-rencana Allah, untuk ikut serta dalam mendukung rencana-rencana Allah. Dan juga Allah membutuhkan orang muda itu karena orang muda mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah. Mereka mempunyai semangat yang besar, tekad yang besar, dan juga visi yang sangat besar untuk pekerjaan Allah. Mereka dapat melakukan kontribusi yang sangat besar dalam pekerjaan Allah, dalam memajukan kesejahteraan gereja, dalam memajukan gereja di saat pertentangan yang sangat-sangat besar pada saat ini. Kemudian, nah di sini kita melihat salah seorang murid Yesus, yaitu Andreas. Andreas adalah salah seorang murid Yesus yang pertama dijumpainya. Pada awalnya, Andreas bersama temannya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Namun, ketika mendengar pemberitaan Yohanes Pembaptis bahwa Yesuslah anak domba Allah, maka mereka berdua pergi untuk menemui Yesus, dan pada perjumpaan yang pertama dengan Yesus tampaklah sangat mengesankan bagi Andreas. Nah, di sini jelas sekali dikatakan bahwa Andreas adalah murid Yesus yang pertama kali dijumpainya, yang mana pada awalnya Andreas dan temannya adalah seorang pengikut Yohanes. Namun ketika mereka mendengarkan pemberitaan Yohanes bahwa ia mengatakan bahwa Yesuslah anak domba Allah, maka dari itu Andreas pergi untuk menemui Yesus. Dan pada pertemuan pertama itu dengan Yesus, Andreas dan temannya merasa sangat mengesankan dalam pertemuan itu, sangat-sangat berarti lah pertemuan itu bagi mereka. Kemudian di sini juga ada salah satu seorang tokoh, yaitu Rasul Paulus, adalah tokoh yang penting dalam sejarah gereja. Nah, Rasul Paulus adalah tokoh penting dalam sejarah gereja, di mana ia bekerja keras untuk menyebarkan berita Injil di Asia Kecil.
Selain itu juga Rasul Paulus banyak melakukan bimbingan bagi jemaat-jemaat baru yang tersebar di wilayah Timur Tengah. Nah, Rasul Paulus ini tokoh penting gereja yang bekerja keras menyebarkan Injil di Asia Kecil dan juga memberikan bimbingan khusus bagi para jemaat-jemaat baru. Dia membimbing para jemaat-jemaat baru, pengikut-pengikut Allah yang baru untuk lebih mengenal Allah dan juga mengenal akan firman-Nya, mengenal akan perintahnya, mengenal akan Tauratnya di wilayah Timur Tengah. Itu salah satu peran penting tokoh Rasul Paulus ini. Kemudian, nah ini dia, gereja, peran gereja bagi anak muda. Nah, di sini dikatakan, gereja yang tidak memberi perhatian terhadap orang muda pasti akan mati, karena tidak akan ada generasi penerus yang akan melanjutkan gereja itu. Dan orang muda juga akan meninggalkan gereja, pergi mencari gereja lain, bahkan berhenti ke gereja. Nah, ini dia. Jika gereja tidak memberi perhatian kepada anak muda, seperti kita ini, maka gereja akan mati karena tidak ada penerus, karena tidak ada generasi yang meneruskan dan melanjutkan kehidupan gereja itu. Bahkan, jika tidak mendapatkan perhatian dari gereja, dan juga tidak mendapatkan tempat di gereja, maka orang-orang muda bisa meninggalkan gereja itu. Namun sebaliknya, jika gereja memberi perhatian terhadap orang muda itu, maka gereja akan hidup, akan ada generasi penerus yang melanjutkan kehidupan gereja itu, dan juga tidak ada anak muda yang meninggalkan gereja. Dengan begitu, dengan kesempatan itu, anak muda memberikan kontribusi positif terhadap gereja, melakukan aktivitas-aktivitas positif di gereja, tentunya dengan bimbingan-bimbingan orang-orang gereja, orang-orang yang paham akan gereja, terutama pendeta. Maka dari itu, gereja akan hidup, gereja akan berlanjut, akan masa akan mendatang. Maka anak-anak muda yang tadinya meninggalkan gereja karena tidak dapat perhatian akan datang kembali ke gereja karena mereka merasa dapat perhatian dari gereja. Maka dari itu gereja perlu memberi perhatian besar terhadap anak-anak muda yang ingin berkontribusi, berpartisipasi dalam kegiatan gereja. Maka dari itu sekarang kita temui ada kegiatan pemuda remaja di setiap satu kali dalam seminggu di gereja itu pasti ditemukan, karena gereja memberikan kesempatan, ruang bagi anak muda untuk memajukan gereja, karena mereka inilah yang akan menjadi penerus gereja di masa akan datang nanti. Jika tidak ada penerus gereja, ya gereja akan mati, tidak ada penerusnya lagi. Hal ini tidak pasti dan tentu tidak diinginkan. Saya yakin tidak diinginkan oleh orang-orang percaya. Maka dari itu mereka memberi kesempatan dan ruang untuk anak-anak muda memajukan gerejanya dan hidup sebagai seorang yang beriman, takut akan Allah, melakukan segala perintahnya dan menggenapi Tauratnya. Nah, di sini juga terdapat pesan dari kitab 1 Samuel 16 ayat 7. Yang pertama, dikatakan janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Nah, di mana kita sebagai manusia pasti akan melihat casingnya lah, penampilan luarnya lah seperti apa. Jika kita lihat dari penampilan luarnya saja sudah tidak memadai atau tidak sama seperti kita, pasti kita sebagai manusia akan merasa pastilah itu manusiawi, tidak mau berteman atau apa. Namun sebaliknya, Allah berpesan di sini di kitab 1 Samuel 16 ayat 7 ini, jangan pandang paras atau perawakan seorang itu. Kemudian dikatakan lagi, bukan yang dilihat itu bukan manusia, tapi lihat Allah. Bukan manusianya, tapi lihatlah Allah. Dan Allah juga mengatakan, manusia lebih melihat apa yang berada di depan matanya, tapi Tuhan lebih melihat hati. Nah, manusia
tadi seperti saya katakan tadi, lebih melihat casingnya, tapi dia tidak melihat apa isi hati, seperti apa hati orang itu. Meskipun saya pernah melihat seorang pendeta itu di berita di televisi, tatoan, bahkan tampilannya urak-urakan, tetapi beliau pendeta yang dengan sukarela memberikan firman Tuhan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan itu. Beliau mengajarkan orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan beliau rela memberikan firman di pinggir jalan. Itu saya pernah melihat. Dan saya juga, wah, ini apakah benar ini pendeta? Tapi nyatanya memang benar, beliau adalah pendeta. Maka dari itu Tuhan mengatakan pada ayat Alkitab ini, manusia selalu melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Karena Tuhan melihat hati pendeta beliau tadi, maka Tuhan percaya bahwa beliau bisa membimbing orang-orang yang tidak mendapatkan firman atau tidak mendapatkan perhatian itu untuk mendapatkan perhatian, untuk memahami akan perintah Tuhan, untuk memahami akan firman Tuhan. Maka dari itu hendaknya kita janganlah melihat orang dari luarnya saja, tapi lihatlah hati dan ketulusannya mengenai apa dalam penyampaian firman Tuhannya, dalam misinya untuk melakukan perkabaran Injil, misinya untuk sebagai orang percaya untuk memajukan gereja, dan terutama orang-orang muda saat ini. Banyak sekali orang-orang muda yang berpenampilan ya biasa saja atau seperti dia apa adanya, tapi lihatlah ketulusan dia untuk menyampaikan dan meneruskan firman Tuhan itu dalam gereja. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang kurang atau tidak dipahami, silahkan ditanyakan.